nama saya Naila Anggraini Putri dengan NPM 0211240078 dari jurusan Manajemen. Hari ini saya akan membahas bagaimana komunikasi yang baik bisa membuka banyak kesempatan dalam hidup kita, baik di kuliah, organisasi, maupun di dunia kerja nanti. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Yang pertama, makna komunikasi. Komunikasi adalah jembatan antara ide dan tindakan. Kemampuan berbicara menentukan banyak hal dalam hidup kita. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir kenapa ada orang yang tampaknya selalu beruntung? Mereka mudah diterima kerja, dipercaya orang, bahkan sering mendapatkan peluang baru. Ternyata salah satu rahasianya bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka tahu bagaimana berkomunikasi dengan baik. Komunikasi adalah jembatan antara apa yang kita pikirkan dan apa yang orang lain pahami. Pengertian komunikasi yang baik, proses menyampaikan pesan dengan cara yang sopan, jelas, dan mudah dipahami, melibatkan dua arah, berbicara dan mendengarkan. Komunikasi yang baik bukan hanya soal berbicara lancar, tapi bagaimana kita menyampaikan pesan dengan jelas, sopan, dan mudah dipahami. Orang yang pandai berkomunikasi tahu kapan harus bicara dan kapan harus mendengarkan. Dalam dunia kuliah, organisasi, maupun kerja, kemampuan ini membuat kita mudah diterima dan dipercaya. Komunikasi yang baik membangun kepercayaan. Sopan dan konsisten membuat orang melihat komunikator sebagai pribadi yang jujur dan dapat dipercaya. Kepercayaan yang terbentuk memberi peluang lebih besar untuk memengaruhi, meyakinkan, dan menjalani kerja sama. Ketika kita mampu berbicara dengan sopan dan konsisten, orang lain akan menaruh kepercayaan pada kita. Dalam bisnis, kepercayaan adalah segalanya. Seseorang yang dipercaya akan lebih mudah mendapatkan tanggung jawab, proyek baru, bahkan promosi. Itulah mengapa komunikasi yang baik adalah kunci untuk membuka kesempatan besar. Studi kasus. Dua calon karyawan, Rani dan Dimas, mengikuti wawancara kerja di perusahaan yang sama. Keduanya memiliki latar belakang pendidikan dan kemampuan teknis yang setara. Namun selama wawancara, Rani menjawab pertanyaan dengan jelas, sopan, dan percaya diri, sambil menjaga kontak mata dan menghargai pewawancara. Dimas menjawab dengan nada datar dan sering tampak tidak fokus, meskipun isi jawabannya benar. Hasilnya, perusahaan memilih Rani karena dinilai memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik dan berpotensi positif dalam bekerja sama dengan tim. Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi yang baik, jujur dan sopan, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mendengarkan dengan empati, mampu menyesuaikan diri dengan audiens. Tantangan komunikasi saat ini, komunikasi digital sering disalahpahami karena tidak ada ekspresi wajah atau intonasi suara. Pesan teks atau media sosial mudah ditafsirkan berbeda dengan maksud aslinya. Yang kedua, kurang interaksi langsung. Interaksi tatap muka berkurang sehingga hubungan sosial bisa terasa kurang hangat dan kepercayaan antar orang sulit terbentuk. Yang ketiga, perlu etika di media sosial. Penting untuk menyampaikan informasi dengan benar, menghargai pendapat orang lain, dan menjaga privasi agar komunikasi tetap positif. Cara melatih komunikasi yang baik, biasakan berbicara dengan sopan kepada siapapun, memberanikan mengungkapkan pendapat dengan percaya diri, perbanyak mendengar sebelum menanggapi, latih diri lewat diskusi, organisasi, atau presentasi kecil. Penutup, komunikasi membuka peluang, setiap kata bisa menciptakan masa depan, gunakan komunikasi untuk membangun kepercayaan dan kesuksesan. Teman-teman, komunikasi yang baik bukan hanya soal bicara, tapi tentang bagaimana kita menciptakan peluang melalui kata-kata dan sikap. Dengan komunikasi yang sopan, jelas, dan tulus, kita bisa membuka banyak kesempatan di dunia kuliah, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya pandai berbicara, tapi juga pandai memahami. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman.